Baik, pertemuan kali ini kita mau ke luas dari beberapa poligon yang sudah kita pelajari dan juga lingkaran. Jadi yang kita akan bahas adalah tentang luas. Nah, di sini ada contoh, ini beberapa kalau misalnya kita tumpukan paving block ya, tapi di sini batu kayaknya. Batu yang bentuknya itu heksagon. Kemudian ini chapter yang mau kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mengenai angle measure in polygons. Jadi kalau misal kita punya poligon, ukuran-ukuran sudutnya itu seperti apa? Karena misalkan kalau segi 4, mungkin ukuran sudutnya 4 dan luasnya juga mudah untuk kita tentukan. Tetapi kalau misal segi 5, segi 6 itu kan bentukan dari bisa saja beberapa bangun-bangun yang lainnya, segi 4 yang lainnya, atau segitiga gitu. Makanya di sini di bab yang pertama adalah membahas mengenai angle measure in polygons. Nah, kita lihat nih. Pada pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa di poligon itu ada segitiga, ada segi 4, ada segi 5, ada segi 6, dan segi-segi yang lainnya. Kemudian jumlah dari ukuran-ukuran sudut di dalam sebuah poligon itu tergantung dari beberapa sisi yang mereka miliki, poligon miliki tersebut. Nah, kemudian kita juga pernah membahas mengenai apa itu convex poligon, poligon yang convex, poligon yang konkav. Nah, kemudian kita pernah tahu juga bahwa untuk menentukan sudut dalam sebuah convex poligon atau poligon yang convex dengan n sisi gitu, itu bisa menggunakan metode segitiga. Jadi kita bagi menjadi beberapa segitiga gitu. Nah, ini contohnya. Kita punya segitiga, kita punya segi 4, kita juga punya segi 5, kita juga punya segi 6. Di sini semuanya adalah convex polygon. Kenapa? Karena kalau misal kita tarik garisnya, maka dia tidak, kita tarik garis pada setiap sisi poligon ini, dia nggak memuat sudut interior ya di dalamnya gitu. Masih ingat ya, diingat-ingat lagi tentang convex dan concave polygon. Nah, di sini kita lihat lagi, complete the table below katanya. Lengkapi tabel di bawah ini. Kita punya pattern nggak? Kita punya pola nggak dari convex n-gon atau convex segi n ini? Poligon segi n ini. Kok poligon? Segi n ini. Misal nih, triangles. Dia punya 3 sisi. Dia punya satu triangle karena memang dia satu segitiga, dan jumlah sudut di dalamnya itu adalah 180 derajat. Kemudian segi 4. Segi 4 itu dia punya berapa sisi? 4 sisi. Ada berapa segitiga yang bisa dia buat dalam segi 4 itu? Dibagi dalam segi 4 itu bisa 2 segitiga kan ya. Bisa juga miringnya ke sini, bisa segitiga miringnya ke sini. Gitu. Jadi kita punya 2 segitiga dari segi 4 ini kalau misal kita belah. Sehingga nanti banyak jumlah sudutnya itu akan sama dengan 362 kali 180. Nah, di sini akan ada berapa segi 5? Di segi 5 akan ada berapa segitiga yang bisa kita buat dari sebuah segi 5? Gitu. Berapa jumlah sudutnya? Kita diminta menginvestigasi ini sehingga nanti kita memiliki pola. Polanya apa? Bahwa nanti si convex segi n ini akan memiliki jumlah sudut interior
Sudut dalamnya itu adalah N dikurangi 2 dikali 180. Nah, hubungan yang bisa ditemukan tadi, gitu ya, ini bisa jika poligon-poligon yang kita buat ini adalah poligon-poligon yang konveks. Gitu. Nah, ini kemudian dituangkan di dalam sebuah teorema, di sini teorema 11.1, bahwa jumlah ukuran sudut-sudut dalam sebuah poligon segi n yang konveks itu adalah n-2, n dikurangi 2 dikali dengan 180. Akibat dari teorema 11 ini, jadi disebutnya corollary, dikatakan bahwa the measure, jadi ukuran dari setiap sudut dalam dari poligon segi n yang beraturan, regular itu beraturan ya, akan sama dengan 1/n kali n kurangi 2 dikali dengan 180 atau ini. Nah, di sini kita punya contoh 1. Contoh 1 mengatakan bahwa kita diminta mencari nilai X. Diketahui setiap sudut yang ada di sini ini merupakan segi 6 ya. Dia adalah heksagon. Jumlah sudut seluruh heksagon ini berarti akan sama dengan 6 dikurangi 2 dikali 180 atau 720. Berarti kalau misal kita jumlahkan seluruh sudutnya, maka hasilnya pasti akan 720. Sehingga kalau misal ada X di situ, nilai X ini akan sama dengan jumlahan yang lainnya yang diketahui ditambah X sama dengan 720. Sehingga X-nya adalah 113. Kemudian, contoh yang kedua, kita diminta untuk menemukan berapa sisi poligon yang diketahui jumlah sudut dalamnya itu adalah 140 dan poligon ini adalah poligon yang beraturan gitu. Jadi poligon macam apa ini? Gitu. Kalau jumlah sudutnya 140 dan poligonnya adalah poligon yang beraturan. Poligon yang beraturan ini memiliki mengikuti corollary dari teorema 11.1. Jadi 1/n kali n-2 dikali 180 itu akan sama dengan 140. Jadi kalau misal kita dapat di sini n-nya itu adalah 9. Jadi yang kita punya ini adalah sebuah nonagon atau segi 9. Nah, kemudian the diagram below show, jadi di diagram di bawah ini kita bisa lihat bahwa jumlah dari exterior angles atau sudut-sudut di luar sebuah poligon konveks itu adalah 360. Jadi yang di luar daerah ini, misalnya ini ada poligon yang konveks, itu kan kalau poligon konveks tuh sisi-sisinya ini kalau dibuat garis dia nggak melewati interior angle. Nah, si sudut-sudut yang ini, yang diarsir ini, ada yang biru sama orange sama hijau, itu dijumlahkan. Jumlahnya itu adalah 360. Jadi kalau disatukan, ini akan membentuk sebuah lingkaran. Gitu. Ini dijadikan sebuah teorema di teorema 11.2 bahwa jumlah ukuran sudut luar sebuah poligonnya yang konveks tentu saja, one angle at each vertex, jadi satu sudut pada setiap vertexnya, jadi bukan keduanya ya, satu sudut. Nah, itu adalah 360 gitu. Kemudian akibatnya apa dari teorema ini corollary-nya? Jadi kalau kita punya poligon yang beraturan, maka masing-masing sudut luar sebuah poligon beraturan itu adalah 1/n dikali 360. Kita lihat contohnya di sini, penggunaannya. Ini ada sebuah poligon, ini besar sudut luarnya, kita diminta mencari berapa sih nilai X-nya?
Tadi berdasarkan teorema 11.2, kalau kita jumlahkan semua sudut luar ini, maka hasilnya adalah 360. Jadi nanti X-nya dapat 30. Kemudian kita lihat yang B, kita punya segi 7 di sini beraturan. Kemudian diminta berapa nilai X-nya. Berdasarkan corollary, nilai X itu akan sama dengan 1/n dikali 360. Kurang lebih itu di 51,4 derajat. Nah, kita lihat contoh di sini. Using angle dalam real life, kita mau menggunakan penggunaan teorema 11.1 sama 11.2 ini dalam real life. Dalam kehidupan nyata, di sini tentang softball, katanya home plate marker for a softball field is pentagon. Jadi dalam permainan softball itu lapangannya itu yang nanti digunakan oleh pemain itu bentuknya pentagon. 3 dari interior angle-nya itu adalah sudut siku-siku. Jadi 3 sudut dalamnya itu merupakan siku-siku. Remaining, di mana 2 sudut yang lainnya itu adalah saling kongruen. Berapa ukuran sudut-sudut yang saling kongruen ini? Berarti kan tinggal jumlahkan saja ya, bahwa jumlah dari poligon segi 5 itu akan sama dengan apa? Yang kita tahu 5 dikurangi 2 dikalikan dengan 180. Jumlahnya berarti 3 kali 180, 540. Ada 3 sudut yang 90. 2 sudut lainnya sama. 3 kali 90 ditambah 2 yang sama yang kita mau cari. Jumlahnya adalah 540, sehingga nanti nilai X-nya ini dari persamaan ini akan dapat 135. Nah, kemudian contoh yang kelima, kita mau menggunakan ukuran sudut ini dalam poligon yang reguler atau yang beraturan. Di sini tentang sport equipment, perlengkapan sport, masih tentang apa? Football ya. Kalau kita diminta untuk membuat sebuah bola, buat softball yang tadi kita bahas di lapangannya, maka kita bisa membuat would a possible home to make a home platter maker. What is the regular polygon with each other angle having a measure 135 sama 145. Jadi kita bisa buat equipment yang seperti apa gitu, buat nanti si interior angle-nya itu memiliki 135, jumlahnya ada 145. Ini kan tinggal pakai yang 11.2, 11 corollary-nya ya. Bahwa kalau misalkan ada poligon dengan sisi yang sama atau beraturan, jumlahan setiap ukuran setiap sudutnya itu adalah 1/n dikali n-2 dikali 180. Jadi kalau misal poligon itu jumlahnya adalah 135, dengan n itu adalah berapa. Kemudian kalau misalkan dia 145, maka n itu adalah 10,3. Mana yang lebih mungkin? Yang 8 atau yang 10,3? Yang 8. Kenapa? Karena kalau misalnya 10,3 poligon itu nggak ada. Poligon itu kan yang beraturan itu nggak berkoma ya, harus bulat. Nah itu. Ini tentang bagian yang pertama mengenai ukuran-ukuran sudut di dalam sebuah poligon. Ada ukuran sudut interior, ada juga eksterior luar. Gitu. Kita nanti lanjutkan di part berikutnya.